Hal ini mungkin juga terjadi di masing-masing daerah sahabat tani ya, bahwa pembelian dari Bulog ini biasanya lebih murah daripada pembelian dari para tengkulak atau para bakul di luar Bulog. Nah, hal inilah yang menurut beberapa peneliti itu menjadi hambatan penyerapan Bulog terkait dengan hasil panen para petani. Di tahun 2024 ini rencananya Indonesia akan mengimpor beras sebanyak 3,6 juta ton. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Perdagangan yaitu Zulkifli Hasan. Menurutnya impor beras kali ini atau tahun 2024 ini sahabat tani dilakukan karena ada cuaca yang ekstrim. Tapi sahabat tani Indonesia, selain dari imbas perubahan iklim yang menurunkan produksi beras kita, beras di Indonesia, ini ada beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan. Menurut data bahwa Indonesia itu termasuk penghasil beras tertinggi di dunia. Namun kenyataannya Indonesia juga merupakan pengimpor beras yang terbesar di dunia di urutan yang ketiga. Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, pada tahun 2023 bahwa negara kita, Indonesia ini sempat memproduksi beras yang jumlahnya itu sangat banyak, yaitu 34,3 juta ton dalam 1 tahun. Dan dengan jumlah sebanyak itu, membuat negara kita, Indonesia, menduduki urutan keempat di dunia, negara yang memproduksi beras terbanyak. Sebagian besar dari hasil produksi tersebut itu dihasilkan dari Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera. Pertanyaannya, mengapa sampai hari ini Indonesia masih membutuhkan impor beras? Ada beberapa alasan yang menarik untuk didiskusikan ya sahabat tani. Yang pertama adalah karena populasi di negara kita. Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa impor beras ini dilakukan karena adanya peningkatan jumlah penduduk, di mana ada sekitar 4 sampai 4,5 juta bayi dilahirkan per tahun, dan semuanya itu butuh makan, terutama makanan pokok berupa beras. Sebenarnya Presiden Joko Widodo juga tidak ingin impor beras, tapi pada kenyataannya itu sangat sulit dilakukan. Karena menurutnya bahwa produksi beras kita dalam negeri ini kurang untuk mencukupi makan dari penduduk kita. Hal ini ditambah lagi pada tahun 2023 kemarin, impor beras ini untuk mencukupi kebutuhan pangan, yaitu termasuk juga kebutuhan bantuan, berupa bantuan beras 10 kg kepada 21,3 juta penerima manfaat. Yang kedua, menurut peneliti dari Selios bahwa masalah perberasan nasional itu memang kompleks. Ada banyak faktor yang mempengaruhi di luar dari impor beras itu sendiri. Di mana masalah-masalah tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah alih fungsi lahan, nilai tukar di tingkat petani, dan juga teknologi pertanian kita. Yang menjadi masalah berat yaitu tingkat penyerapan stok beras dari petani yang kurang maksimal. Hal ini tentunya terkait dengan fungsi dari Bulog. Dinilai ternyata peran Bulog ini terhambat oleh HPP atau harga pembelian pemerintah. Karena selama ini Indonesia memberlakukan HPP, harga pembelian pemerintah, yang ini ada batasannya. Tetapi memang benar adanya bahwa HPP pemerintah ini selalu di bawah harga dari tengkulak, di mana pemerintah menetapkan HPP gabah kering panen di tingkat petani tahun kemarin itu sebesar Rp5.000 per kilogram. Sementara harga dari tengkulak yang ditawarkan ke petani itu di atas Rp5.000 per kilogram. Bahkan sampai sudah 6.000 sekian. Dan di tahun 2024 ini kembali lagi pemerintah menetapkan HPP, yakni meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp6.000. Jadi meningkat 1.000 daripada tahun 2023 kemarin. Tetapi pada kenyataannya di lapangan itu harga 6.000
yang merupakan HPP pemerintah ini juga masih di bawah dari harga yang ditawarkan para tengkulak. Hal ini mungkin juga terjadi di masing-masing daerah sahabat tani ya, bahwa pembelian dari Bulog ini biasanya lebih murah daripada pembelian dari para tengkulak atau para bakul di luar Bulog. Nah, hal inilah yang menurut beberapa peneliti itu menjadi hambatan penyerapan Bulog terkait dengan hasil panen para petani. Menurut para peneliti bahwa perombakan di level kebijakan ini semestinya segera dilakukan agar Bulog dalam penyerapannya ini bisa maksimal. Dan juga masalah impor beras ini bisa terurai mulai dari sekarang. Dan yang ketiga adalah terkait dengan stabilisasi harga pangan, di mana pemerintah biasanya memberlakukan stabilisasi harga pangan di pasar-pasar besar, termasuk biasanya pasar induk dan juga pasar Cipinang. Operasi pemerintah ini dilakukan dengan program SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan. Tetapi menurut saya bahwa tingkat stabilisasi harga pangan di Indonesia ini juga dipengaruhi oleh tingkat penyerapan Bulog terhadap hasil panen dari para petani. Di mana tadi sudah kita bahas, jika selama ini penyerapan Bulog terkait dengan hasil para petani ini tidak maksimal. Karena ya memang itu perbedaan harga yang sangat tinggi. Di mana harga yang ditawarkan Bulog kepada petani itu selalu di bawahnya harga tengkulak atau harga para pemborong di luar Bulog. Tentunya kita sebagai petani pasti memilih harga yang lebih tinggi karena itu kaitannya dengan untung dan rugi usaha pertanian. Dan ini wajar, saya pun juga seperti itu. Kembali lagi pada masalah impor beras yang dilakukan pemerintah di tahun 2024 ini. Menteri Perdagangan mengatakan hal ini dilakukan karena imbas dari perubahan iklim atau dampak dari perubahan iklim. Tetapi seharusnya pemerintah juga memiliki mitigasi yang jelas, di mana dampak perubahan iklim yang mempengaruhi tingkat produksi hasil pertanian, terutama tanaman pangan, ini bisa teratasi dengan baik. Tidak hanya mengandalkan impor beras saja. Baiklah sahabat tani Indonesia, jika menurut Anda video ini menarik, silahkan like dan juga bagikan kepada sahabat tani yang lain. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tetap berdiskusi terkait dengan isu-isu pertanian, terutama pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Go Organic, Save Ecosystem.